Kita ke Jakarta, pemirsa, pemukiman penduduk di Pancoran, Jakarta Selatan hingga Senin dini hari masih terendam banjir. Ketinggian air kembali naik setelah diguyur hujan deras. Banjir di Jalan Bina warga Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan. Terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 3 meter. Menurut keterangan warga, banjir pertama kali terjadi pukul 11 siang dan sempat surut. Namun, banjir kembali naik usai diguyur hujan deras. Sementara itu, warga dari 6 RT yang rumahnya terdampak banjir memilih untuk mengungsi ke tempat tetangganya yang lebih tinggi. Namun tidak sedikit pula warga yang tetap bertahan di lantai 2 rumahnya. Banjir juga melanda pemukiman warga di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Banjir disebabkan oleh tingginya curah hujan dan luapan aliran Kali Ciliwung. Hingga malam tadi, pemirsa, sebagian warga yang rumahnya terendam banjir mengungsi di teras rumah kerabat dan tetangganya. Mereka memilih untuk mengungsi di teras rumah lantaran belum adanya posko pengungsian di sekitar lokasi banjir. Tujuh rukun warga di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hingga Minggu malam masih terendam banjir Sungai Ciliwung. Sebagian warga memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Simak laporan Gita Iha dari lokasi banjir. Pemirsa, diguyur hujan sejak Minggu pagi tadi dengan intensitas yang cukup deras. Sebanyak 7 RW di Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan ini terendam banjir. Di mana salah satunya di tempat saya mengabarkan kali ini, yakni di RT 17 RW 07, di mana Anda bisa melihat sendiri bagaimana genangan air sudah mencapai 1 meter. Dan jika dibandingkan atau jika disamakan dengan tinggi manusia, ini bisa sampai pada perut orang dewasa. Dan banjir ini merupakan banjir kiriman dari Bogor dan tentunya juga merupakan sebab dari intensitas hujan yang cukup deras sejak Minggu pagi tadi, di mana ini juga merupakan penyebab dari meluapnya sungai Kali Ciliwung maksud kami. Sampai pada malam hari ini bisa Anda saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, bagaimana genangan air ini masih belum berubah dari siang tadi, tepatnya pukul 1. Kami juga mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa ada sekitar 50 kepala keluarga yang memang rumahnya sudah terendam dan sebagian dari mereka masih memilih untuk bertahan karena kita lihat sendiri bagaimana pemukiman di sini rata-rata memiliki 2 lantai. Separuh dari mereka juga sudah memilih untuk bisa mengungsi secara mandiri. Begitu. Untuk lebih lengkapnya kita akan menanyakan Pak RT yang sudah berada di sebelah saya. Ada Pak Nanang Trinaryanto. Selamat malam Pak Nanang. Selamat malam. Pak, ini bisa jelaskan mungkin apakah banjir di sini sudah sering terjadi atau setiap tahunnya memang sering terjadi di Kelurahan Pejaten Timur ini, Pak? Baik, banjir di wilayah kami ini sebenarnya pada intinya adalah banjir musiman yang biasanya rutinitas akan terdampak itu pasca banjir, pasca hujan, di mana hujan itu hujan kiriman dari Bogor dan itu biasanya kalau sudah kita biasanya mendekati Imlek atau pada penghujung akhir tahun atau di pertengahan Januari itu biasa suka banjir. Ada persiapan-persiapan nggak dari RT sekitar untuk kalau nantinya ada genangan air yang lebih tinggi dari sekarang, Pak? Baik, kita sejak tahun 2016 itu kita sudah merupakan keluarga dari Damkar. Itu kita sudah mempunyai peralatan di mana kita punya peralatan perahu dan dayung serta pompa apung untuk mengantisipasi kalau perahu itu evakuasi korban atau korban warga untuk naik ke tingkatan yang lebih rendah. Kalau untuk yang pompa apung itu pasca banjir untuk menyemprot lumpur-lumpur yang
terlalu tinggi. Terima kasih Pak Nanang atas informasinya, dan pemirsa, kita tahu bahwa banjir di Kota Jakarta ini memang disebabkan oleh intensitas hujan yang semakin deras setiap harinya, mengingat BMKG juga memprediksi bahwa puncak musim hujan ini akan terjadi pada akhir Februari hingga awal Maret nanti. Untuk itu kita juga terus menghimbau warga untuk selalu waspada, selalu mawas diri untuk bisa mengatasi banjir sebelum banjir itu terjadi. Dari Jakarta, Gita Iha, Budi Utomo, TV One mengabarkan.